Silakan Pak. Ya, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak-Bapak dan Ibu semua. Eh, itu saya katakan tadi, itulah bedanya menteri yang bekerja dengan menteri yang pura-pura bekerja. Menteri yang bekerja itu kalau lihat, bukan saya memuji, tapi memang harus dimukakannya apa adanya. Tidak pernah pegang catatan, tapi keluar semua dari kepalanya dengan angka. Itulah menteri yang bekerja. Tapi yang menteri pura-pura bekerja adalah mencari dulu dari ajudan apa yang harus saya baca. Itu berbeda, berbeda sekali ya. Saya ini orang lama di dalam. Jadi, nah, saya ingin menyatakan, sekarang ini sepertinya, mohon maaf Pak Menteri, ini revolusi sedang terjadi di sektor pertanian. Itu opini saya. Revolusi sedang terjadi di sektor pertanian. Apa yang terjadi, yang dilakukan sekarang adalah sebenarnya sumber swasembada pangan dulu itu bukan diproduksi, bukan dikonsumsi, tapi di data. Saya orang dalam lama sekali, data selalu sumbernya tuh ada beberapa. Satu dari BPS, satu dari Kementerian Pertanian, satu dari Kementerian Perdagangan, satu dari Bulog biasanya, 4 data itu. Dan selalu kita rapat itu selalu berbeda. Dan yang menentukan data yang benar itu bukan dari 4 lembaga itu. Tapi dari yang mafia pangan. Maaf dulu. Nah sehingga swasembada pangan itu bukan dari angka sebenarnya. Dari keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengimpor pangan. Bukan dari apakah produksi cukup apa tidak. Karena faktanya dari dulu selalu tuh plus minusnya tuh hanya 500 sampai 1 juta ton dan itu tidak sulit dicapai. Tapi kalau datang mafia datang maka langsung bisa kurang 2 juta ton, kurang 3 juta ton. Dan Pak Mentan sudah hafal betul sinyalnya selalu adalah pasar Cipinang sebagai indikator. Dulu kalau kita mau rapat maka pasar Cipinang digoncang dulu, maka langsung keputusan rapat menyatakan impor besar. Nah, ini yang diterobos menurut saya sekarang, diterobos betul untuk meluruskan data itu dan saya pikir Presiden Prabowo dengan Menteri Pertanian sudah mengambil komando data satu, produksi satu, semua satu. Nah, revolusi data bahwa itu supaya menutup para pemain. Ya. Nah, di produksi sangat jelas bahwa itu terjadi revolusi juga karena orang kita Pak Menteri ini hampir 3 bulan ini kita berdebat dengan diksi bukan substansi, diksi terus. Jadi keluar pengamat-pengamat tentang diksi, apa itu swasembada pangan, apa swasembada beras, apa macam-macam diksinya. Padahal sebenarnya intinya bahwa sekarang beras tersedia, harga terjangkau. Kan itu sebenarnya yang terjadi. Dilupakan. Nah, repotnya ilmuwan kita juga terbawa ke diskusi diksi, bukan substansi. Nah, tapi saya menghargai bahwa ini kita harus hindari substansi diskusi tentang diksi. Makanya Pak Menteri saya menghindari diskusi kemarin itu karena ini bukan diskusi substansi nih. Ini diskusi debat tentang diksi. Bukan debat tentang substansi. Nah, kita lihatlah. Produksi saya petani. Di mana-mana saya paham betul namanya. Baru kali ini kita meningkatkan produksi itu. Saya pikir pendekatannya Pak Menteri sudah benar. Adalah merangsang petani untuk berproduksi. Merangsang petani berproduksi hanya 2 kuncinya. Bu Ines dari IRI paham betul. Berikan jaminan pendapatan kepada mereka dan siapkan supply untuk sarana produksi mereka. Itu yang dilakukan bersamaan sekarang menurut saya. Itu bersamaan sekarang. Saya kasih contoh lah, Bapak-bapak paham. Adakah kegiatan ekonomi yang paling menguntungkan selain padi? Saya kasih contoh ya. 1 hektar padi itu hanya butuh 25 kg benih. Itu kalau ini sekarang 2 marginal. Padahal dialah yang memberikan nilai tambah terbesar di dunia ini. Pabrik apa yang kalahin mereka? Dari Rp250.000 ke 50 juta rupiah. Nggak ada yang lain Pak. Nah,
yang selalu saya kritik Pak Menteri adalah untuk memarginalkan pertanian ini seakan-akan kontribusi pertanian itu kecil. Padahal sebenarnya definisinya yang salah. Karena setiap yang diolah seakan-akan bukan pertanian lagi. Ya kan Pak? Ya, tidak ada data pertanian tentang CPO. Karena dianggap industri. Padahal dari pertanian. Nah, tidak data pertanian kontribusi interpertanian hanya kalau menjual beras. Kalau sudah masuk restoran, maka dianggap bukan pertanian. Jadi menurut saya ini supaya harkat dan martabat petani ini harus dinaikkan. Selalu menyatakan, investor mari kita undang. Investor terbesar di Indonesia itu petani. Bukan yang datang dari luar negeri, itulah investor terbesar gitu. Nah, jadi mengeritik tentang hal ini harus paham betul substansinya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, saya di mana-mana menyatakan kondisi geopolitik dan ekonomi yang sangat berat. Kalau stabilitas pangan tidak berhasil, saya yakin politisi akan bergerak untuk menyatukan Prabowo. Saya yakin itu akan lakukan. Mereka tidak bergerak karena ada Kopassusnya ada dua di sini, Pak Amram sama Pak Rizal untuk menjaga itu. Jangan ganggu tentang kedaulatan pangan ini. Dan itu berhasil menurut saya. Boleh orang menyatakan itu angka-angka, bukan. Faktanya kalau masih itu hanya angka, gampang sekali digoyang oleh oligarki lewat Cipinang. Kalau itu hanya angka, itu percaya saya, itu gampang sekali. Tapi karena bukan angka, fakta, maka dia nggak bisa menggoyang. Dan saya hormati betul sekarang kemandirian pangan ini kan, ya intinya hanya dua menurut saya. Dan Pak Menteri sudah melakukan, hentikan mafia pangan dan naikkan harkat dan martabat petani. Itu saya pikir dua kunci yang sedang berlangsung sekarang. Ya, karena yang ingin sekali ini tidak mandiri, mafia pangan itu, Bapak bisa bayangkan. Coba gula sekitar 6 juta ton ya Pak ya. 6 juta ton impornya. 6 juta ton itu bisa mendekati 100 triliun loh setahun. 100 triliun setahun. Dan ini tempat permainan yang sangat nyata. Begini, dari dulu saya katakan, siapapun mengimpor pangan itu mau Bulog, mau berdikari, mau apa, cukongnya tuh satu. Cukongnya satu. Nah, cukong itulah yang sedang kita tertibkan, berhentilah menjadi cukong, berbisnislah dengan baik. Nah, kenapa cukong itu muncul? Saya terbuka menyatakan karena mekanisme yang dibikin seperti itu, ada namanya sistem kuota. Dulu saya dalam, kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal udah masuk Tanjung Priok. Artinya kapalnya udah ada di luar tuh, baru kuota keluar. Jadi, nah itu mereka atur semua, mulai kalau gula kan Australia, beras Thailand, Vietnam, itu kan dia udah beli semua di situ, baru diurus kuota di Indonesia. Nah, Saididu mau beli udah nggak ada barang, udah dibeli semua oleh mereka. Bulog pun nggak bisa dapat. Gitu kan. Nah, ini kita harus buka semua dan saya pikir, mohon maaf, bukan di depan Pak Amram saya menyatakan, ini harus tetap konsisten dilakukan agar ini kembali melepaskan negara ini dari mafia pangan. Mafia pangan ini yang paling berat, dan karena mafia pangan akan masuk ke mafia politik, akan masuk ke mafia yang lain untuk mempengaruhi semua. Dan saya orang menyatakan saya berterima kasih ketemu presiden yang punya niat yang sangat bagus untuk negeri ini. Yang saya sekarang sudah sering dikatakan ternak Prabowo terbo katanya. Saya itu padahal kalau salah saya kritik juga. Nah, jadi maksudnya saya menyatakan beliau punya niat karena dia langsung ngambil dua loh. Satu, pangan. Dan tidak banyak bicara tentang pangan, hanya Pak Amram yang melakukan, tidak terlalu banyak bicara. Kedua, pengambilan aset-aset negara, itu dua itu yang menurut saya adalah langkah yang paling nyata, bahwa kita masih kadang-kadang agak frustrasi, mungkin karena pengetahuan Saididu lebih sedikit daripada pengetahuan presiden. Itu saja. Jadi saya menyatakan Pak Amram, selamat.
Insya Allah dengan kendalian pangan negara stabil dan insya Allah presiden akan tenang. Insya Allah petani ketawa, menikmati. Coba bisa bayangkan ya, saya petani. Saya keluarkan 1 hektar, ya 10 juta. Saya dapat 50 juta dalam 4 bulan. Kurang nikmat apa lagi yang kau mau dustakan terhadap nah, nanti kita nikmati amal jariahnya Pak Rizal, Pak Amran. Itu hitungannya sangat sederhana, sangat sederhana. Nah, teman-teman yang sering menyatakan yang bahwa swasembada ini akal-akalan. Nah, ini kadang-kadang kan begini. Menaikkan produksi pertanian itu bukan selalu menaikkan produktivitas, bukan. Paling cepat itu mempercepat musim tanam. Iya kan? Kalau umpamanya saya majukan, tanam saya 30 hari, terus harusnya naik dong 30% karena 3 bulan kan. Enggak, produktivitasnya tetap sama, tapi saya majukan naiknya. Nah, dan saya melihat itu sedang jalan karena program pompanisasi ini mempercepat program tanam di mana-mana. Ini yang perlu dipahami. Jadi saya ini kan terakhir saya katakan